Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Langsung saja anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Pada pertemuan ke-6 ini yaitu kita akan membahas tentang yaumiyatuna bil madrasah. Yaumiyatuna bil madrasah ini ada pada pelajaran yang kedua. Ya, baik, silakan diperhatikan. Yaumiyatuna bil madrasah adalah kegiatan kita di sekolah. Ya, bagaimana coba kita lihat di sini. Sekolah adalah tempat yang sangat mulia. Semua kegiatan kita di sekolah dapat bermanfaat bagi masa depan kita. Di sana kita memperoleh banyak ilmu dari berbagai mata pelajaran hingga ekstrakurikuler yang akan membentuk diri kita menjadi manusia yang berguna. Dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kegiatan kita di sekolah, ya. Tentang kegiatan kita di sekolah, yaitu yaumiyatuna fil madrasah. Ya, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Baik, coba kita perhatikan pada gambar berikut ini. Di sini ada beberapa gambar, yaitu gambar pertama, yaitu yang sebelah kanan kita. Itu adalah al-maktabah. Al-maktabah itu adalah perpustakaan. Ya. Ada perpustakaan. Kemudian yang kedua yang tengah itu ma'malul ulum. Ma'malul ulum itu bisa dikatakan adalah laboratorium IPA, ya, alam. Kemudian ada juga ma'malul lughah. Ma'malul lughah itu adalah lab bahasa, ya, lab bahasa. Nah, yang mana di sini adalah aktivitas-aktivitas yang pernah atau yang dilakukan pada umumnya siswa-siswa di sekolah. Ya, ini termasuk salah satu ada ilmu-ilmu yang harus kita kaji pada lab tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai al-mufradat wal ibarat, ya, kosakata, ya, kosakata. Coba lihat sebelah kanan kita ada kosakata yang menunjukkan laki-laki, ya. At-thalibu. At-thalibu itu artinya adalah seorang siswa atau siswa laki-laki, ya. Kemudian di sini di bawahnya ada yadrusu. Yadrusu sedang belajar. Siapa? Laki-laki sedang belajar, ya. Ad-darsa. Ad-darsa atau ad-darsu itu adalah pelajaran. Kemudian ad-dini. Ad-dini itu agama, ya, agama. Coba kita lihat al-ibaratnya. At-thalibu yadrusu ad-darsa ad-dini. Seorang siswa, saya garis bawahi, seorang siswa sedang belajar pelajaran agama. Jadi at-thalibu yadrusu ad-darsa ad-dini. Seorang siswa sedang belajar pelajaran agama. Kemudian kosakata yang menunjukkan perempuan. Coba kita lihat at-thalibatu. Nah, perbedaannya di situ. Kalau tadi at-thalibu, kalau untuk perempuan at-thalibatu, ya, atau mungkin kalau di apa namanya bisa kita lihat perbedaannya pada tak marbutohnya, ya. At-thalibatu seorang siswi, ya. Al-mudarrisatu guru perempuan. Fatimatu seorang Fatimah. Tadrusu. Nah, ini adalah fi'il, ya, fi'il untuk perempuan, ya. Seorang perempuan sedang belajar. Kemudian tarji'u. Tarji'u itu adalah sama juga fi'il yang menunjukkan perempuan, atau dalam arti di sini seorang perempuan kembali
atau juga pulang. Bisa kita artikan kembali atau juga pulang. Kemudian dalam ibaratnya yaitu Fatimatu ta'malu al-wajibah al-manzili. Ya, Fatimatu ta'malu al-wajibah al-manzili. Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah. Coba perbedaan antara untuk muzakkar atau muannas dalam ibarah, coba kita lihat sebelah kanan untuk laki-laki, sebelah kiri untuk perempuan. At-thalibu itu ya, at-thalibu ya. Kalau kalau contoh untuk perempuan Fatimatu, nah ada tamar butonya. Di situ ya durusu, kalau yang sampingnya untuk muannasnya tak malu. Nah itu ya, banyak perbedaan-perbedaan yang untuk muzakkar dan juga untuk muannas. Jadi nanti silakan lebih dikaji lagi. Kemudian at-tarkib. Nah, kita akan membahas dengan tarkib ya. Di sini ada al-jumlah. Al-jumlah itu artinya kalimat. Nah, dalam bahasa Arab itu al-jumlah. Al-jumlah kalimat. Ya. Kalimat itu terdiri dari dua, ya, dibagi menjadi dua, ya. Atau al-jumlah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Apa sih yang dikatakan jumlah ismiyah? Apa sih yang dikatakan jumlah fi'liyah? Ya, ingat sekali lagi, jumlah itu adalah kalimat. Jadi, apa sih yang dikatakan kalimat ismiyah itu? Apa yang dikatakan kalimat fi'liyah itu? Coba kita lihat, kita bahas, akan kita kaji ya. Kita akan bahas yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah ya. Jumlah al-ismiyah dimulai dengan isim atau mubtada ya. Contohnya di situ at-thalibu. Thalibu itu kan isim ya. At-thalibu isim. Yadrusu ad-darsa ad-dini ya. At-thalibu yadrusu ad-darsa ad-dini. Seorang siswa sedang belajar pelajaran agama ya. Nah, perbedaannya isim dengan fi'il itu bagaimana tuh? Lihat di situ. Kanan at-thalibu kalau itu kan isim. Kemudian yadrusu itu adalah apa tuh? Yadrusu adalah fi'il. Jadi isim dulu baru kesananya fi'il, atau yang terpenting dimulai dengan isim ya. Contoh yang kedua, at-thalibatu tadrusu ad-darsa ad-dini. At-thalibatu, ya ini contoh untuk muannasnya ya. At-thalibatu sama juga isim ya. Tadrusu adalah fi'il. Ad-darsa ad-dini, pelajaran agama, yaitu ya di sini sebagai pelengkapnya. Jadi seorang siswa sedang belajar pelajaran agama ya. Jadi seperti itu. Jadi yang atas contohnya adalah untuk muzakkarnya, yang bawah contoh untuk muannasnya. Jadi at-thalibu itu isim, jadi awalnya isim. At-thalibatu sama juga ini juga isim ya, tapi untuk perempuan ya. Ingat, jumlah ismiyah itu dimulai dengan isim. Awalnya adalah isim. Coba kita lihat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu
dimulai dengan fiil atau perbuatan fiil. Nah, itu contohnya, lihat contoh yadrusu atau libu ad-darsa ad-dini. Yadrusu ini adalah fiil, atau libu adalah isim, ad-darsa ad-dini ya. Yadrusu atau libu ad-darsa ad-dini. Yadrusu itu sekali lagi adalah fiil yang menunjukkan untuk laki-laki, atau libu juga sama, adalah isim untuk menunjukkan untuk laki-laki. Yang terpenting itu dulu, intinya yang depannya fiil, maka dia termasuk jumlah fi'liyah. Kalau depannya diawali dengan isim, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Ingat sekali lagi, jumlah itu adalah kalimat ya. Kemudian tadrusu at-thalibu ad-darsa ad-dini ya. Tadrusu itu adalah fiil yang menunjukkan untuk perempuan. At-thalibatu adalah isim yang menunjukkan ya untuk perempuan atau muannasnya. Jadi sekali lagi, apabila kalimat diawali dengan isim, maka dia termasuk kalimat ismiyah. Apabila kalimat diawali dengan fiil ya, maka dia dikatakan jumlah fi'liyah. Baik ya, sekali lagi kita lanjutkan. Nah, yang harus kita perhatikan mulahazah, perhatian ya, mulahazah ya. Jumlah ya, yang nomor 1 ya, jumlah itu adalah kalimat ya. Kalimat yang di awal ya, kalimat atau jumlah yang di awal kalimat berupa isim, maka disebut jumlah ismiyah. Lagi, jumlah yang di awal kalimat berupa isim, maka disebut jumlah ismiyah ya. Jadi sangat pengaruh sekali kalimat yang ada di awalnya itu, yaitu akan menjadi sebuah karakternya dia ya, karakter kalimat itu. Jadi kalau kalimatnya yang pertamanya diawali dengan isim, maka menjadi ismiyah, jumlah ismiyah. Kalau awalnya fiil, maka itu tadi, maka berupa jumlah fi'liyah. Coba ini yang kedua, jumlah yang diawali ya kalimat berupa fiil yang didahulukan ya, sedangkan pelakunya berada setelah fiil, maka dinamai ya jumlah fi'liyah. Itu tadi, seperti itu. Yang ketiga, pada umumnya susunan jumlah fi'liyah tidak terdapat dalam konstruksi kalimat bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan kedua jumlah pada dasarnya sama ya, seperti berikut ini. Jadi jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu terjemahannya sama ya. Coba lihat di sini contohnya. Pak Guru kembali lagi ke kelas. Coba lihat di situ Arabnya. Al-mudarrisu yarji'u ila soffi marrotan saniyah. Seorang guru ya, atau Pak Guru yarju kembali ke sekolah atau ke kelas ya, ke kelas lagi, marrotan saniyah ya, ke kelas lagi ya. Itu sama, ini adalah artinya dengan yang bawahnya juga sama nih. Yarji'u al-mudarrisu ila soffi marrah saniyah. Beda meskipun susunannya berbeda, tapi artinya sama.
ya. Baik itu yang isim didahulukan atau fiil yang didahulukan. Ini dua kalimat ini sama, ya kan? Tetap artinya juga sama. Kemudian nahnu nasta'iru ba'dul kutub, ya. Kita meminjam beberapa buku. Nahnu nasta'ir ba'do al-kutub, ya. Atau bisa juga nasta'ir ba'dal kutub. Jadi nggak pakai nahnu lagi, ya. Ya nggak pakai nahnu lagi. Nah, langsung nasta'iru ba'dal kutub, ya. Kalau nahnu kan jadi kan isim, ya kan. Kemudian atau di sini kan nasta'iru ba'dal kutub kan nggak ada nahnunya, tetap artinya juga sama. Yang atas kan ada nahnunya, yang bawah nggak ada nahnunya, tapi ada di situ, ya. Nah, di sini menunjukkan nahnu, tapi nah maka di situ artinya sama. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini kami cukupkan, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.